Saya melihat demo dan sesuatu yang dapat saya tarik dari demo ini adalah sebuah hal yang fenomenal, di mana masyarakat Indonesia ini sebetulnya mendukung upaya-upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan, kepolisian maupun KPK. Anehnya sekarang orang membela seorang yang dituduhkan oleh Kejaksaan Tinggi Jayapura selaku pelaku tindak pidana korupsi. Oke, kenapa masyarakat melakukan hal ini? Saya menarik kesimpulan bahwa masyarakat telah muak, jijik, melihat ketidakadilan yang dipertontonkan secara transparan nyata-nyata di muka masyarakat. Oleh siapa? Oleh instrumen negara kita yang bernama Kejaksaan Tinggi Jayapura. Saya tidak menghukum, tidak membicarakan institusinya, mungkin oknumnya, kejatinya kah atau siapa di situ yang melakukan upaya-upaya ini. Masyarakat sekarang tidak bodoh lagi. Semua informasi tentang hal yang berkaitan dengan apapun tersadap dengan masyarakat. Pertama, Kejaksaan Tinggi telah menemukan 2 alat bukti yang cukup untuk menggiring seorang PLT Bupati Mika, Yohanes Retop, ke pengadilan. Pak Kejati, tolong Pak dengar, saya Saleh Al-Hamid, Sekretaris Komisi C DPR Kabupaten Mika. Saya memberikan satu komentar kepada Bapak. Pertama begini, Bapak tolong merokok 1 batang, lalu Bapak membandingkan begini Pak. Bapak membandingkan bahwa si pelapor saudara Yohanes Retop, itu adalah seorang tersangka. Satu, dia seorang tersangka dalam kasus yang diduga kuat korupsi juga. Yang mana laporan itu saudara selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Jayapura telah mengembalikan berkasnya dan mengatakan belum P21. Ada seorang tersangka melaporkan atasannya sebagai orang yang melakukan korupsi, sementara dia sendiri telah melakukan dugaan tindak pidana korupsi yang juga dilaporkan. Oleh siapa? Oleh masyarakat. Silakan Bapak isap rokok yang dalam, lalu Bapak membandingkan pakai akal bahwa kalau tersangka melaporkan seorang atasannya, maka diduga kuat ada masalah interest pribadi. Oke lah, baik. Saudara abaikan itu, tidak usah interest pribadi. Saya punya 2 alat bukti yang cukup. Oke, baik. Saudara lakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan. Apakah saudara juga tidak tahu bahwa KPK yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat Republik Indonesia ini untuk melakukan penyelidikan tentang tindak pidana korupsi telah 2 kali telah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan dan tidak dapat dibuktikan unsur korupsinya. KPK loh ya, di mana KPK itu hadir. Oleh karena apa? Oleh karena masyarakat mengharapkan tidak ada lagi penegakan persoalan hukum yang suka mengatur-ngatur soal ini, dan itu. Senang dan tidak senang. Maka lahirlah KPK sebagai lembaga independen yang berjalan lurus. Yang kedua, saudara isap lagi rokok dan membayangkan bahwa Polda Papua telah dilaporkan juga oleh tersangka Yeni Usmani. Lalu Polda Papua mengeluarkan SP3, surat perintah penghentian penyidikan karena tidak cukup bukti. Saudara lemparkan di muka KPK, di muka polisi, di hadapan masyarakat. Kami sekarang baru tahu bahwa ternyata di instrumen hukum di Republik ini satu dengan yang lain saling menjatuhkan, tidak seirama Pak. Ya, untuk itu kenapa saudara tidak memberikan ruang kepada seorang yang saudara tuduhkan padanya korupsi, lalu dia membela dirinya dengan cara memperadilankan, tentu dengan hukum pula. Dan yang berikut saya duga mungkin Bapak lagi ditekan ya sama tangan-tangan Jakarta mungkin supaya tetap proses ini barang jalan. Terserah, itu keputusan terhadap Yohanes Retop, kita tidak bisa ikut campur. Kalau dia salah sesuai hukum silakan, tetapi yang Anda mainkan ini adalah sesuatu yang telah disadap oleh masyarakat yang sangat menjijikan. Kita hentikan tentang kebohongan, rekayasa di negeri kita tercinta ini. Kita mendukung upaya-upaya penegakan hukum soal tindak pidana korupsi di Republik ini. Kita dukung. Semua masyarakat dukung. Yang anehnya, jika masyarakat tidak lagi percaya kepada penegak hukum di Republik Indonesia. Halo Pak Kejati. Ya, begitu Pak Kejati. Saya Saleh Al-Hamid, Pak. Saya senang dengan persoalan-persoalan kayak begini. Mudah-mudahan Pak Menko Polhukam, Pak Ketua Mahkamah Agung, Kepala Kejaksaan Agung, dengar mungkin bisa lihat kasus ini, masalah di Timika ini, lalu turun melakukan investigasi kepada pihak Kejaksaan Tinggi Jayapura. Terima kasih, wassalam.